Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Luna Aklima dari kelas 10A nomor absen 25. Hari ini saya akan menjelaskan pengindaran jauh. Untuk topik hari ini ada pengertian pengindaran jauh, lalu komponen pengindaran jauh, terus ada jenis-jenis citra pengindaran jauh, dan yang terakhir ada interpretasi pengindaran jauh. Nah, apa sih pengindaran jauh itu? Pengindaran jauh atau inderaja. Inderaja adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Jadi untuk lebih singkatnya ini, pengindaran jauh adalah memotret objek dari jarak jauh. Pengindaran jauh ini dimulai dengan proses perekaman objek di permukaan bumi. Lalu kita lanjut ke komponen pengindaran jauh. Untuk komponen yang pertama ada sumber tenaga. Lalu yang kedua atmosfer, ketiga objek, keempat wahana dan sensor, kelima stasiun bumi, keenam pengguna atau user, dan yang terakhir ada citra foto. Nah, untuk yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga untuk mendapatkan gambar yang jelas. Sumber tenaga. Untuk mendapatkan gambar yang jelas dari sebuah objek, maka dibutuhkannya sumber tenaga. Agar gambar tersebut bisa dipantulkan atau dipancarkan. Sumber tenaga ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber tenaga aktif dan sumber tenaga pasif. Sumber tenaga aktif menggunakan tenaga buatan atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat. Sedangkan sumber tenaga pasif menggunakan tenaga alamiah, yaitu dengan menggunakan pancaran cahaya matahari. Lalu yang kedua ada atmosfer. Atmosfer ini mempengaruhi kemampuan alat dalam melakukan pengindaran jauh untuk menjalankan fungsinya. Hal ini dapat terjadi karena atmosfer mengandung sejumlah molekul seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Molekul-molekul ini bisa menyerap, memantulkan, dan melewatkan radiasi elektromagnetik, sehingga sangat mempengaruhi kinerja dari alat untuk memotret dari udara. Nah, untuk kelanjutannya, energi matahari tidak seluruhnya sampai ke permukaan bumi. Bahkan hanya sebagian kecil masuk ke permukaan planet manusia. Penghambatnya ialah atmosfer yang bisa menyerap, memantulkan, dan meneruskan cahaya dari matahari. Adapun panjang gelombang yang paling banyak digunakan dalam pengindaran jauh, yaitu yang pertama ada spektrum gelombang cahaya tampak atau visible dengan panjang 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Lalu yang kedua ada spektrum gelombang cahaya inframerah dengan panjang 0,7 mikrometer sampai 1,0 mikrometer. Lalu yang terakhir ada spektrum gelombang mikro dengan panjang 1,0 mikrometer sampai 10 mikrometer. Nah, untuk yang ketiga ada objek. Setiap objek yang difoto menghasilkan foto yang berbeda-beda. Secara umum dipengaruhi oleh kondisi atau karakter dari objek itu sendiri. Objek yang memiliki daya pantul rendah pada sumber tenaga akan menghasilkan foto lebih gelap. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, pada saat alat digunakan untuk memotret gunung yang puncaknya tertutup oleh salju, maka fotonya cerah karena salju memiliki daya pantul yang tinggi. Sebaliknya, saat dipakai memotret daratan yang tidak tertutup, maka hasil fotonya lebih gelap karena tanah ini mempunyai daya pantul yang rendah. Lalu yang keempat ada wahana dan sensor. Wahana adalah kendaraan yang berfungsi untuk meletakkan sensor pada saat berlangsung proses perekaman. Wahana di angkasa dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pesawat terbang rendah sampai medium dengan ketinggian 1000 sampai 9000 meter dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra foto atau foto udara. Pesawat terbang tinggi dengan ketinggian 18 meter dari permukaan bumi. Citra
citra yang dihasilkan foto udara dan multispectral scanners data. Satelit dengan ketinggian 400 sampai 900 km dari permukaan bumi. Citra yang dihasilkan ialah citra satelit. Lalu ada sensor. Sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam kejangkauan tertentu. Dalam penginderaan jauh, sensor memiliki fungsi merekam gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Berdasarkan proses perekamannya, ada dua jenis sensor, yaitu sensor fotografik dan sensor non-fotografik. Untuk sensor fotografik, sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Sedangkan untuk sensor non-fotografik, yaitu sensor elektromagnetik atau elektronik, dipakai dalam sistem non-fotografik karena proses perekaman objek tidak berdasarkan pembakaran, tetapi sinyal elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dan direkam oleh detektor. Nah, di sini ada citra hasil foto. Untuk yang di atas ada citra hasil sensor fotografik dan yang di bawah ada citra hasil sensor non fotografik. Lalu untuk selanjutnya ada stasiun bumi. Data yang telah direkam oleh sensor akan ditransfer ke stasiun bumi untuk kemudian diproses, diinterpretasikan, dan dianalisis oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada pengguna atau user. Pengguna ini adalah kita sebagai analis dalam penginderaan jauh. Lalu yang terakhir untuk komponen penginderaan jauh ada citra foto. Citra foto adalah hasil akhir dalam penginderaan jauh berupa foto ataupun non-foto. Lalu kita masuk ke jenis citra. Untuk kali ini jenis citra foto dan non-foto yang saya bahas adalah berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Nah, di sini kita bisa lihat ada foto. Untuk citra B ini disebut citra true color. Hal ini dikarenakan warna objek yang terekam dalam citra sama dengan warna yang ditangkap oleh mata. Hal ini disebabkan gelombang yang direkam adalah gelombang tampak atau visible light. Sementara A, C, dan D disebut citra false color. Hal ini dikarenakan warna objek tidak seperti warna sebenarnya yang diterima oleh mata. Citra ini biasanya memiliki rentang gelombang yang lebih pendek dari true color. Akibatnya akan memberikan visualisasi yang berbeda-beda tergantung gelombang apa yang direkam. Nah, di sini ada citra ortokromatik. Untuk citra ortokromatik, spektrum tampak dari saluran atau band biru sampai hijau atau 0,4 sampai 0,5 mikrometer. Citra ortokromatik ini adalah objek yang tergambar masih kurang jelas. Hal ini dipengaruhi oleh hamburan mie dan railing. Lalu citra ortokromatik ini mampu menembus perairan laut jernih hingga kedalaman 20 meter. Dan citra ortokromatik ini banyak digunakan untuk observasi terumbu karang dan ekosistem laut. Nah, selanjutnya kita ada citra pankromatik. Citra pankromatik ini memiliki spektrum tampak dari merah sampai ungu atau 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Citra pankromatik ini dibagi menjadi dua, yaitu pankromatik warna dan pankromatik hitam dan putih. Untuk ciri-ciri pankromatik warna ini yang pertama ada mampu memuat 200 tingkat warna dan 20.000 warna sesuai kemampuan mata. Yang kedua, objek mudah dikenali karena sesuai warna asli. Yang ketiga, kurang cocok untuk fotogrametri. Dan yang terakhir, itu lebih mahal daripada pankromatik hitam putih. Lalu untuk pankromatik hitam putih, ya ciri-cirinya yang pertama, warna pada objek sesuai dengan kepekaan mata. Lalu yang kedua, cocok untuk kegiatan fotogrametri. Yang ketiga, objek kecil dapat dikenali karena resolusi spasialnya halus. Dan tentunya yang terakhir, pankromatik hitam putih ini lebih murah daripada pankromatik warna. Lalu selanjutnya ada citra ultraviolet.
Citra ultraviolet ini memiliki spektrum ultraviolet atau 0,2 sampai 0,4 mikrometer. Lalu citra ultraviolet ini banyak digunakan untuk membedakan objek yang kontras, seperti mendeteksi tumpahan minyak laut, membedakan bentang lahan wilayah kapur, lalu yang terakhir membedakan atap industri atau atap perumahan. Nah, untuk jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya yang terakhir itu ada citra inframerah. Citra inframerah ini memiliki spektrum infrared atau 0,7 sampai 0,9 mikrometer dengan perluasan panjang hingga 1,2 mikrometer. Nah, citra infrared ini banyak digunakan untuk mendeteksi tanaman sakit. Nah, selanjutnya ada jenis citra non-foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Uh, ini dibagi menjadi dua, yaitu citra inframerah thermal dan citra gelombang mikro. Untuk citra inframerah thermal itu merekam gelombang panas atau thermal pada suatu ruangan, kemudian direpresentasikan dengan warna sesuai tingkat panasnya. Sedangkan citra gelombang mikro merekam gelombang mikro dan radio yang dihasilkan dari sistem energi pasif atau gelombang mikro dan sistem energi aktif atau gelombang radar. Nah, untuk citra inframerah thermal ini biasanya digunakan untuk bidang meteorologi dan geologi. Citra ini memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain. Untuk kelebihannya bisa merekam ketika siang ataupun malam dan dapat merekam objek di bawah permukaan bumi. Untuk kekurangannya distorsi geometri besar, karena biasanya citra ini ditangkap dengan menggunakan resolusi spasial rendah atau wilayah yang direkam sangat luas. Dan proses penghindarannya juga rumit. Lalu untuk citra gelombang mikro ini direkam dengan panjang gelombang 1 mikrometer sampai 30 cm. Gelombang ini tidak bisa ditangkap oleh mata, maka dari itu perlu sensor khususnya untuk merekam citra ini, yaitu radiometer dan alat penyiam. Untuk kelebihannya ada untuk kelebihan gelombang mikro ini adalah bisa direkam siang ataupun malam karena memiliki dua sistem energi, pasif dan aktif. Untuk kekurangannya, yang pertama itu sama dengan inframerah thermal. Lalu yang kedua, perekaman radar tidak bisa dilakukan secara tegak lurus, harus menggunakan SLAR atau Side Looking Airborne Radar. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu interpretasi citra. Di sini ada unsur interpretasi citra. Yang pertama ada bentuk. Bentuk merupakan cerminan kerangka objek, baik bentuk umum maupun bentuk rinci. Lalu yang kedua ada warna. Warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum tampak. Lalu yang ketiga ada pola. Pola merupakan kecenderungan bentuk suatu objek. Lalu yang keempat ada ukuran. Unsur-unsur yang termasuk dalam ukuran adalah jarak, luas, volume, ketinggian tempat, dan kemiringan. Lalu yang kelima ada tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. Nah, untuk selanjutnya nomor 6 ada rona. Rona merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Lalu yang ketujuh ada situs. Situs adalah tempat kedudukan suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Lalu yang kedelapan ada asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Lalu yang kesembilan ada bayangan. Bayangan ini berfungsi untuk membantu identifikasi objek secara visual, terutama berhubungan dengan objek yang mempunyai ukuran tinggi. Lalu yang terakhir ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti adalah penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya semakin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.